baik ku melamar kamu. Demi keakraban nih, saya mesti panggil bapak. Apa? Sakarapmu aja lah. Sekarapmu. Miranda? Sekarang sedang berdua di kamar sama Non Shirley. Simbo nggak bohong kan? Oh, you're so cute. Kenapa nggak dari dulu sih seperti ini, baby? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Jack. Kemarin Papa bilang sama Kevin kalau Kevin boleh cari Miranda dan keluarganya untuk kasih santunan. Ayo kita pergi, Bob. Gua nggak mau ketemu sama dia. Miranda! Mir! Oh, kejar Miranda dong, lo tolongin gua pengen bicara sama dia. Ayo! Wah! Ah! Lepas gak, Kevin? Lepas! Mir, saya sudah susah payah nyari kamu. Kamu nggak boleh sentuh saya. Saya udah muak sama kamu, Kevin. Tidak, Mir. Saya nggak sudi ikut sama kamu. Kamu adalah laki-laki pengecut yang nggak mau bertanggung jawab. Kamu udah menghancurkan hidup saya. Sumpah, Mir, saya tuh nggak tahu kalau kamu tuh sampai hamil. Lepas! Dengar ya, saya lebih baik mati daripada harus ketemu sama kamu. Saya nggak sudi. Please dong, Mir. Kamu jangan bertindak yang bodoh. Kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri, Mir. Sekarang kita pergi ya. Ya. Berapa kali saya bilang, saya nggak mau ikut sama kamu. Kamu udah menghancurkan hidup saya, Kevin. Tinggal, Kevin. Miranda, bos kereta. Mir. Mir. Saya nggak mau ngeliat kamu, Mir. Tubuh kamu pasti hancur. Kamu kenapa ngelakuin ini sih? Hah? Kalau kamu pengen mati, kenapa nggak sama saya, Mir? Mir? Miranda? Kok nggak ada? Kalau dia ketabrak, pasti ada ceceran darahnya. Mir? Miranda? Mir? Untung gue datang terus nyelamatin lo. Kalau nggak lo udah mati, Mir. Lo kenapa sih nekat lagi? Gue bingung, Pop. Gue lakukan ini karena gue benci sama Kevin. Gue udah muak sama dia. Iya, tapi kan lo udah janji nggak berbuat kayak gini lagi. Ya udah, sekarang Kevin udah jauh. Yuk, kita pergi sekarang. Yuk. Miranda! Mir! Shit! Oh my god! Banget sih, tolongin bos nih, udah telat nih. Cepetan dong, ini udah siang nih. Ini lagi satu kagak lihat apa dari tadi gua udah usaha nyalain si jeruk. Sabar dikit, kenapa sih? Ini emang nih, motor lo kadang-kadang emang ngeselin. Udah nebeng banyak ngomong lagi. Udah buruan, dorong si jeruk. Kagak. Lu gimana sih?
Udah buruan, tertelat. Pagi-pagi udah disuruh dorong. Bawel, tinggal dorong doang, susah amat sih. Nih emang motor nyusahin mulu kerjaannya nih. Bener dongnya. Ya ini udah cepet, lu konsentrasi aja. Gas kayak gas. Ganti nih motor pakai Harley. Banyak ngomong sih yang bener. Cepet. Emang agak berat apa? Lu sih nggak ada tenaganya. Jo, ini kagak tahu kenapa ya. Padahal pan gue baru dorong motor lo dari situ ya, dekat ke sini. Tapi perut gue udah lapar lagi. Sarapan lagi yuk. Sarapan lagi nih. Iya. Tapi kayaknya boleh juga. Gue juga pengen makan lagi nih, Jack. Mudah-mudahan aja kalau udah makan, lu punya tenaga buat dorong si jeruk. Iya. Makan mana ya? Jack, kayaknya tuh ada tukang ketoprak, Jack. Ayo. Lo mau kemana lo? Lo dorong si jeruk sampai sono ya? Lu emang paling-paling lo ah. Udah keroncongan, suruh dorong lagi. Iya, biar makan. Cepet. Semangat. Stop. Hai. Hai juga. Ayo. Pan gue udah bilang, tadi peginya pakai mobil gue aja. Mobil gue yang Mercy tuh nganggur. Oh iya, Pan tadi juga gue mau pakai Jaguar gue, tapi Pan bingung. Jadi ini aja. Mestinya kagak apa-apa. Lo pakai Jaguar lo, jadi kita konvoy Jaguar sama Mercy. Iya, kapan-kapan kita konvoy ya. Bikinin yang paling spesial ya. Bang, ini biasa satu porsi berapa? 3.000. Oh, bikin aja yang 10.000, oke? Jo duduknya sini aja, enak. Kagak apa-apa. Enggak, gue mau di sini. Basah. Maaf ya, Mbak. Bagaimana, Bapak Jo? Jadi kita meeting siang ini. Begini, Pak Jackie. Menurut informasi yang saya dapetin tadi, saya dapat telepon dari Mr. George Michael. Iya. Di Amerika. Dia akan datang ke kantor 1 jam lagi. Anak buah kita bagaimana? Udah dipastikan on time? Oh, tentu. Kalau anak buah yang nggak on time, kita pecat-pecatin aja. Waduh, kalau dipecat-pecatin kagak tega tuh sama keluarganya. Waduh, hari gini nggak usah lah, nggak tega. Udah nggak zaman. Ini kan kota metropolitan. Nggak tega. Mas, saya duluan deh ya. Iya deh. Hati-hati ya, Non. Bang, udah deh bang. Udah. Berapa ya bang? Non, nggak usah repot-repot. Biar kita aja yang bayar sekalian. Oh enggak ya, makasih mas. Bang ya, makasih ya bang. Waduh Jo, ini dompetnya dia ketinggalan nih. Oh iya, Jack. Ini kudu dibalikin nih. Kesian Pan cewek itu. Iya deh, gue kejar ya, gue balikin nih. Lagian gue udah lama nih kagak berbuat baik. Gua aja. Gue juga udah lama kagak berbuat baik sama orang. Ya elah Jo. Ya udah deh, gue janji kalau gue yang balikin, abis itu gue dorongin motor lo sekuat tenaga gue sampai ke puncak kalau perlu ya. Apa hubungannya sih? Udah gua aja sini. Lo ngalah deh, kagak jangan lo ngalah. Lagian Pan, yang pertama kali nemuin gue. Ya. Iya deh, sono ah. Tunggu sebentar. Ada apa ya mas ya? Panggilin kagak berhenti. Ada apa ya mas ya? Nih, Non ngerasa ada yang ketinggalan kagak? Gak ada. Yakin? Yakin? Coba deh, inget-inget dulu. Bener gak ada. Kalau saya kasih lihat jangan kaget ya. Emang apaan sih? Eng. Ini dompet ketinggalan waktu Non makan ketoprak tadi. Untung yang nemuin orang baik. Coba kalau penjahat pasti udah diembat nih.
Dompet itu mah emang sengaja saya tinggalin tadi di sana. Habis udah nggak ada duitnya sih. Lagian udah mau saya buang. Lihat aja, udah jelek kan? Makasih ya Mas. Ya elah, apes gue. Halo. Apa, Jack? Lo tau pan, gue udah bela-belain ngejar tuh cewek untuk ngembalin dompetnya nih, gue sampai ngos-ngosan. Lo tau kagak dibilang apa? Gue sengaja ninggalin dompet nih, soalnya udah jelek, udah gitu kagak ada isinya lagi. Nih lo lihat nih, nah. Mana? Nah, Makanya, Jack, kalau mau nolong orang itu jangan keburu nafsu. Nih, Ban, akibatnya untung aja bukan gue nganterin dompetnya. gue pikir pan bisa jadi alasan buat sekalian kenalan. Berarti lo kualat. Udah ada Poppy juga masih mau cari gebetan baru. Puas lo. Lu malah begitu lagi ah. Emang lu apesnya. Nih, udah. Sekarang lu makan aja ketopraknya ya. Lu punya janji ngedorong sejeruk, tapi makan dulu. Masing tega. Nggak, makan dulu biar kuat. Kali aja kalau tadi gue mati di depan dia bisa puas kalian. Kalau lo mati di gilas kereta itu, lo bukan cuma ngebunuh diri lo doang, Mir. Tapi lo juga ngebunuh bayi yang ada dalam kandungan lo. Bayi itu gak berdosa, Mir. Dan dia berhak untuk tetap hidup. Lo bisa bayangin betapa murkanya Tuhan kalau sampai lo ngebunuh 2 nyawa sekaligus. Iya, Pop. Lo selalu datang di saat gue gelap mata. Udahlah. Tuhan itu selalu sayang sama lo. Dan lo harus ingat itu. Sekarang gue mau nanya. Lo sayang kan sama bayi yang ada dalam kandungan lo itu? Iya, Pak. Gue sayang. Bagaimanapun juga, bayi ini adalah darah daging gue. Lo boleh benci sama Kevin. Lo boleh dendam sama Kevin, Mir. Tapi lo harus biarin bayi itu tetap hidup. Gue yakin dia pasti bakalan jadi anak yang manis dan lucu. Udah, lo jangan nangis. Jangan sampai orang tua gue dengar. Lo gak mau kan kalau mereka tahu masalah lo ini? Gue gak mau. Cukup lo aja yang tahu, Pop. Gue gak mau kalau sampai orang lain tahu. Shirley yakin dulu pasti tante punya jurus yang oke banget buat gaet om. Sehingga om takluk dan bertukuk lutut sama tante. Ya kan? Tante punya jurus. Emangnya tante pendekar silat? Kamu ada-ada aja. Ayo dong tante ceritain. Siapa tahu aja Kevin bisa takluk sama Shirley. Tapi kan Kevin itu lain sama papanya. Papanya Kevin dulu itu nggak pernah macem-macem. Cuma tante kasih senyuman, terus dia mabuk kepayang sama tante. Oh really? Tapi tante punya satu saran buat kamu. Tunjukkan kelebihan kita sebagai seorang wanita. Pria pasti akan menghormati kita. Gimana caranya tante? Dulu waktu tante masih pacaran, papanya Kevin suka sekali kalau tante masak di rumahnya. Tante menyediakan makan malam buat keluarganya. Oke, get it. Maksudnya Shirley sekarang harus jadi wanita manis kan? Yang pinter masak, pinter cuci baju, cuci piring, cuci ini itu. Nggak begitu sayang. Kalau kamu yang mengerjakan semua, pembantu kita nganggur dong. Maksud tante. Oke. Shirley ngerti apa yang harus Shirley lakukan sekarang. Mau kemana sih? Tante sayang, sekarang Shirley mau bikin kejutan buat nyenengin hati Kevin. Sekarang Shirley bakal coba bikin masakan malam. Tapi Shirley juga minta resep dari Moira. Well, lihat aja. Malam ini akan ada hidangan istimewa buatan Nona Shirley. Permisi.
Bukan begitu non caranya. Tuh, cara membesarkan kembangkol nih begini. Tuh, dibuang dulu batangnya. Terus diiris kembangkolnya. Tuh, di-slice supaya bentuknya indah. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nih, kayak contohnya Simbo ini. Ntar nggak bagus. Tuh. Yuk, sekarang non. Ayo. Kesel aku, Mbok, kesel. Loh, emang kenapa non? Aduh, Mbok, memasak dengan cara seperti ini sama sekali tidak ekonomis dan praktis. Ini tuh sudah kuno. Ya ampun non, yang namanya belajar masak itu harus telaten. Namanya juga wong wedok, harus pinter masak. Mbok Ira, aku punya cara yang sangat praktis dan cepat bagaimana menyiapkan makan malam yang istimewa. Sangat praktis gimana non? Mau tahu kan? Emangnya kenapa non? Begini caranya ya. Gampang kok. Semudah memencet nomor telepon. Halo, Lamborghini Restoran? Oke, bisa order untuk dinner malam ini? Menunya ada apa aja ya, Pak? Oh, Oke. Kalau gitu saya pesan paket A-nya untuk 5 porsi ya. Oke, tolong diantar ke rumah Nyonya Notologowo, alamatnya di Jalan Teratai nomor 27 ya. Oke, terima kasih. Gampang kah? Terang aja, pesen restoran, ya semuanya juga running well. Cepat tersaji, terus enak rasanya. Lihat aja, malam ini akan ada hidangan makan malam yang istimewa. Italian food. Tapi inget ya, Bu, jangan bilang tante kalau aku order makanannya, ya. Bilang aja kalau aku yang masak sendiri ya. Simbo nggak pernah berbohong non. Halah, udahlah. Aku tahu, Mbak perlu tutup mulut kan? Ya ini, oke? Non, with money everything it's okay. Thanks non. Awas ya, jangan sampai bocor. Yes non. Good. Boy. Halo? Hah? Kevin? Iya. Lo masih inget gue kan? Gue udah balik dari London. Iya. Ada apaan? Jo, mungkin lo gak seneng kalau gue telepon lo. Tapi gue berharap lo mengerti kenapa gue nelfon lo, Jo. Gue kaget aja, Jo. Setiba gue pulang dari London, Miranda dan keluarganya udah gak ada di rumah. Dan ternyata gue baru tahu mereka itu pergi kenapa. Diusir sama nyokap gue. Terus lo mau ngapain? Bagaimanapun juga gue harus ketemu sama Miranda. Gue harus minta maaf sama dia. Dan katakan apa yang terjadi selama ini, Jo. Dan gue yakin lo pasti tahu di mana Miranda sekarang. Ya kan? Kevin, denger ya. Mendingan lu gak usah minta maaf sama Miranda. Kalau minta maaf, lo akan nambah luka hatinya. Soalnya lo udah berbuat... Jo, please. Beri gue kesempatan sekali untuk ketemu sama Miranda, Jo. Lo katakan aja di mana Miranda tinggal sekarang, Jo. Gue nggak akan kasih tahu di mana Miranda sekarang. Udah, titik. Kenapa lu, Jo? Tegang bener. Si Kevin telepon gue. Dia nanyain Miranda. Apa? Kevin nelpon lo, nanyain Miranda. Terus. Lo kasih tau kagak? Ya kagak lah. Gue juga jadi benci tuh sama si Kevin. Dia pan udah bikin sengsara si Miranda sama keluarganya. Iya, gue setuju sama lo. Bagus lo kagak kasih tahu. Biarin tuh si Kevin cari Miranda sampai ke ujung dunia sekalian. Waduh, gue yang panas jadinya nih. Enak aja. Jo,
Gue juga lagi bingung nih. Tolongin gue dong. Bingung apa lagi sih lo? Gini, gue pan udah bikin janji ame ortunya Poppy untuk ngajak jalan-jalan. Tapi masalahnya budget gue cekak. Nah, gimana nih? Lo tolongin gue dong solusinya. Tolongin apaan? Orang gue juga lagi tipis. Lagian laga lo, duit nggak ada, pakai belaga ngajak jalan segala. Ya elah Jo, maksud gue pan biar nyenengin hati Camer supaya kagak malu-maluin. Gimana dong? Mana ya? Oh iya, gini aja Jack, gue punya solusinya. Lo naik aja ke atas, kasbon. Lo bukannya udah biasa pan kasbon, ya? Kalau gue mau kasbon ke atas dari tadi aja kagak perlu bilang lo. Maksud gue sih emang benar pengen kasbon, tapi kasbonnya ame lo, alias minjemin gue duit dong. Iya, gue juga kagak ada duit, Jack. Masa nggak ngerti sih? Gaji gue juga berapa? Oh ya, Jack. Ntar malam gue sama Miranda mau ikut ya. Gue juga suntuk nih, udah lama kagak jalan. Ini anak bener-bener ya. Ya kagak apa-apa sih kalau lu sama Miranda mau ikut. Tapi apa-apa yang lu butuhin, lu mau pesen apa, bayar sendiri, tanggung sendiri. Bukan gue yang beliin ya. Dasar pelit. Ya udah, nggak apa-apa deh. Yang penting kita enjoy ntar malam, oke? Sip. Aduh, pinjemin gue duit ya. Gue sip. Nggak nyangka ya, Pak. Ternyata Shirley pandai juga menyajikan makan malam seistimewa ini. Kamu kok nggak pernah bilang sih sama Tante kalau kamu pintar masak? Ini benar-benar surprise buat Tante. Belajar di mana kamu? Enak sekali. Kamu kursus? Shirley belajar ini dari mama kok waktu di London. Padahal kursusnya belum selesai loh. Belum sampai selesai aja sudah pintar masak seperti ini. Apalagi sudah selesai. Bodoh sekali kalau ada cowok yang menyanyiakan kamu. Tapi Tante, Shirley itu mau masak kalau lagi mood aja. Soalnya kalau lagi nggak mood, takut masakannya nggak enak. Shirley, Om pernah makan di restoran Itali. Oh really? Rasa dan menunya mirip ini. Persis sekali. Tapi menurut Tante, masakan kamu jauh lebih enak daripada restoran-restoran lainnya. Karena kamu menyajikannya dengan segenap rasa cinta, iya kan? Sure. Kevin, kok kamu diem aja sih? Kasih komentar dong tentang masakan Shirley. Komentar apa ya? Kalau emang Shirley jago masak selezat ini, kenapa nggak buka restoran aja? Biar kita bisa makan gratis. Kamu ada-ada aja. Baju ini baru gue setrika loh. Enggak, Amir. Gue mau pakai baju yang ini aja. Ini juga keren kan? Ya udah deh, itu juga oke loh. Gue masukin lemari ya. Oke. Oh ya, Mir. Gue lupa cerita sama lo. Tadi siang Kevin telepon gue. Kevin telepon lo? Terus dia bilang apa? Katanya dia pengen ketemu sama lo. Tapi gue bilang gue nggak tahu lo ada di mana. Lu betul, Jo? Lu nggak bilang kan kalau gue tinggal di sini? Enggak. Tadi siang gue juga ketemu sama Kevin waktu abis beli tiket kereta api. Tapi untungnya gue sama Poppy berhasil menghindar. Lu tahu kan, Jo, kalau gue benci sama dia. Gue nggak mau ketemu lagi sama Kevin. Iya, Mir. Gue ngerti kok.
apa sih? Enggak, Mir. Kayaknya gue perhatiin lu gemukan nih sekarang. Masa sih, Jo? Itu mungkin cuma perasaan lo aja. Oh, iya. Akhir-akhir ini gue banyak ngemil kali ya. Iya, mulai besok gue mau diet. Loh, masih pada ngobrol di sini? Jeki udah datang tuh, kita berangkat yuk. Oh, si Jeki udah dateng. Kita berdua udah siap kok. Mir, nyokap bokap lo jadi ikut kita, Pan? Nggak jadi. Bokap gue masuk angin tadi kecapean habis narik. Jadi sekarang nyokap gue lagi mijitin bokap. Iya deh. Yuk, Mir, Pop. Let's go. Pop. Aduh, Jack. Lo gimana sih? Masa dari tadi kita jalan kaki mulu? Mana becek? Sepatu baru gua jadi kotor nih. Lo bagaimana sih? Pan gue bilang acaranya jalan-jalan. Nah ini Pan jalan kaki. Jalan kaki emang bukan jalan-jalan. Kagak salah dong. Iya bener. Lagi pula kalau kita jalan kaki kan badannya tambah sehat. Kita bisa lihat pemandangan. Nah, Pan, dengar. Camer gua aja kagak keberatan. Lo protes. Please dong. Udah. Udah ya Jo, lu nggak usah banyak protes. Kita di sini kan cuma ngikut. Jadi ya udah kita ikutin aja apa kemauannya si Jeki. Aduh, Pak E, aku haus Pak E, kepengen minum. Nah, kebetulan. Karena Bu E aus, gimana kalau sekarang kita mampir aja ke kafe? Setuju, Pan? Kafe? Nah, itu yang kelap-kelip itu namanya gedung apa? Nah, kalau yang kelap-kelip itu Bu E namanya bar, tempat orang-orang pada minum. Lah, yo wis, kita kesana aja yuk. Kan sekalian mumpung di Jakarta, Bu E kan belum pernah ngerasain pergi ke bar ya toh. Ayo kesana. Oke deh. Oke, setuju. Kita ke sana ya. Ya, let's go. Hati-hati. Hati-hati, baik. Baik. Gue di sana dong. Gue di Nah, asik Pan. Ini Mae namanya Bar and Diskotik. Gimana, Pak E? Kok berisik banget sih, Kak Ju? Waduh, Pak E. Tempat nongkrong anak muda, Pak E. Pak E, bagus ya. Banyak lampunya, banyak seliweran gitu ya. Di Sidoarjo nggak ada yang kayak gini ya Pak E ya. Bagus. Nah, gue namanya juga di kampung. Yo, Pan, ingat ya. Ntar kalau mau pesen minuman, jangan yang berat-berat, yang enteng-enteng aja. Wah, kenapa, Jack? Nah, pengiritan nih lo. Bukannya pengiritan, cuman yang gue takutin. Ntar pada mabuk bagaimana? Berabe kan? Iya kagak, Pop. Mir? Iya. Iya, udah. Yaudah, kita sambil goyang aja. Sambil goyang kecil ya. Baik. Iya. Lagi sih. Kalau duit lu kurang, lu bantuin. Oh, beres, Jack. Apaan sih? Kagak ada HP. Udah ya goyang dong. Ih, lu berdua aneh deh. Ya, ternyata, Pan. Iya. Yaudah ya, kita duduk, sit down. Sit down apa sit down? Oh, sit down artinya duduk. Yuk, sambil goyang aja kagak apa-apa ya. Enak. Iya. Gue yuk goyang juga. Iya, gitu. Pelan-pelan gue. Nak Jeki, boleh nggak kalau itu ikut joget di situ? Boleh nggak? Oh, boleh, gue. Pokoknya di sini bebas dah. Pak E, ayo temenin Bu E di situ. Nggak mau Bu E. Pak E malu Bu E. Bu E aja sama Nak Jaki. Aduh, Bu E ada-ada aja deh. Bu E mendingan joget sendiri aja, kalau nggak ajak Jeki aja nih. Iya, oh iya betul. Ayo Nak Jaki, sekarang temenin Bu E ke situ ya. Ayo, Jack. Lu jangan nolak ajakan calon mertua lo. Sono, buruan. Udah, jangan banyak mikir. Iya, Bu E. Nak Jaki yuk, ayo. Papa. Ya, gue ikhlas kok, gue rela, gue nggak mungkin cemburu. Udah nggak apa-apa, berdua aja.
Lihat deh, itu gue. Gue gak nyangka deh nyokap gue gaul juga. Gak gaul sama anaknya. Lihat tuh gayanya. Gue ternyata hebat juga ya jogetnya. Ya udah, kita samperin ke sana yuk. Ayo, Pak. Yuk. Kita kasih semangat sama semuanya yuk. Ayo. Ya udah, yang penting jadi jalan. Iya, Mas. Itu sih. Mas, nang Jakarta itu larang kabeh ya, Mas. Mas, aku tuh sebetulnya sama Ratu masih pengen tinggal lebih lama lagi loh di Jakarta. Tapi ya itu, aku kepikiran sama si Bejo sama si Bedur. Kambing yang di kampung. Nanti kalau nggak ada yang ngasih makan, ya opo, Mas? Waduh, Gus, sampean ini gimana sih? Wedus itu nggak usah dipikiri, bisa cari makan sendiri. Cuma sayang sekarang ini aku nggak bisa ngulai apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Aku yang terima kasih banget. Udah ngerepotin Mas sama Mbak selama di Jakarta. Nak Jaki, Bapak titip Popi ya. Tolong jagain dia. Waduh, Pak tenang aja. Saya nih sayang sama Popi, cinta sama Popi. Jadi Popi pasti saya jagain. Kagak usah khawatir ya. Popi, Cahayu, kamu mesti hati-hati ya di Jakarta ya. Jaga diri. Hati-hati ya. Ini ikutin apa kata Pak D sama Budemu. Ya, jangan sampai bikin malu. Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu Mas nggak bisa lama-lama. Mas mau kerja lagi. Yo, hati-hati di jalan ya. Makasih. Iya, Mas. Pak pulang dulu ya. Hati-hati ya, Pak ya. Hati-hati jalan ya. Iya, Mbak. Bre, hati-hati ya, Bre. Iya. Hati-hati ya, kowe. Gue yakin Joe pasti tahu di mana Miranda sekarang. Ya, gue harus temui Joe sekarang juga. Apapun yang terjadi, gue harus hadapi. Pak Jo, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Beliau di ruang tunggu. Tamu? Tamu siapa ya? Namanya Pak Indra. Pak Indra? Pak Indra yang mana? Katanya masih rekan bisnis Pak Boni juga. Oh, iya. Yaudah deh, ntar saya kesana ya. Misi, Pak. Pak Indra, perasaan gue hari ini kagak ada janji. Sorry Jo, gue harus pura-pura mengaku sebagai Pak Indra untuk ketemu sama lu. Karena gue tahu lo pasti nggak mau ketemu sama gue kan? Mau ngapain lagi sih lo kemari? Jo, please, kita bisa bicara dengan kepala dingin kan? Gue udah tahu. Lo kemari pasti mau nanyain Miranda lagi, Pan. Walaupun lo udah datang ke sini langsung, gue kagak bakal kasih tahu di mana Miranda ada sekarang. Ngerti kagak? Jo, lo tuh sama sekali nggak mengerti apa yang terjadi gue sama Miranda.
Lu harus tahu Jo, gue itu harus ketemu sama Miranda karena gue harus bertanggung jawab terhadap bayi yang dia kandung itu, Jo. Apa? Bayi yang dikandung sama Miranda? Nggak salah denger gue. Iya, bukannya Miranda sedang hamil dan orang yang mengambilnya itu adalah gue, Jo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.